Nah, kenapa harus ada tes ujian pertama? Sedangkan kan kita udah tanda tangan kontrak 3 tahun. Masa udah tanda tangan kontrak 3 tahun, kemudian 1 tahun gagal dipulangkan? Dan rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekanku dimanapun kalian berada, Sabang sampai Merauke ya guys ya. Kembali lagi bersama aku di sini ya guys ya, Ojak di channel yang penuh suka duka ini. Hai guys, jadi hari ini teh Ojak lagi berada di taman ya, pinggir jalan, kita sambil ngopi santai guys. Ini posisi jam 5-an lah, habis asar banget. Aku bakal ngajak teman-teman buat kita ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol tentang apa nih ya? Tentang seputar dunia kerja di Jepang tentunya ya guys ya. Ini ada tema yang cukup menarik teman-teman. Jadi tema kita kali ini adalah ujian tahun pertama kerja di Jepang. Soalnya ini banyak ditanyakan nih. Banyak teman-teman yang nanya di DM Instagram, khususnya ya, banyak yang nanya. Dan pertanyaannya sama. Ojak, apakah benar kerja di Jepang itu ada ujiannya lagi nanti di tahun pertama, dan kalau misalkan di tahun pertama itu gagal, kita bakal dipulangkan? Tentu. Tentu dipulangkan ya guys ya. Nah, kita bakal bahas, kita bakal ngobrol. Buat teman-teman yang mungkin butuh informasi ini, ya duduklah di sini ngobrol sambil ngopi, sambil nyemil, sambil makan, sambil apa, ngobrol, duduk ini sih, duduk, kumpul. Ojak bakal cerita soal ujian pertama kerja di Jepang, tips dan triknya apa aja, dan aku bakalan ngebongkar semua ini gitu kan, kebenarannya, apakah benar bakalan dipulangkan dan seperti apa yang terjadi di sini di Jepang. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nyimak sampai selesai. Kalau teman-teman yang enggak, channel nggak butuh informasi, nggak mau nyimak, ya silahkan kalian bisa nonton video yang lain yang bermanfaat. Sayangi kuotamu, jangan buang-buang kuota untuk menonton video yang tidak bermanfaat, contohnya dengan konten yang tidak kalian sukai. Oke? Jadi tidak ada paksaan ya di sini mah. Kalau mau ngumpul sini. Sambil santai. Oke lah, pokoknya mah langsung kita bahas aja ke pokok pembahasan kita kali ini. Jangan lupa ngopi dulu. Bismillah. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apakah benar magang di Jepang itu akan ada ujian tahun pertama, dan kalau misalkan gagal ujian di tahun pertama itu bakal dipulangkan lagi ke Indonesia? Itu benar teman-teman ya. Bahwasanya kita magang di Jepang itu 3 tahun, dan di tahun pertama ini kita akan ada ujian. Dan ujiannya apa? Ujian praktek dan ujian tertulis tentang pekerjaan kita di Jepang. Misalkan kalian kerjanya di bidang apa, dan itu yang akan diujikan. Nah, kenapa harus ada tes ujian pertama? Sedangkan kan kita udah tanda tangan kontrak 3 tahun gitu. Masa udah tanda tangan kontrak 3 tahun, kemudian 1 tahun gagal dipulangkan, berarti kontraknya gagal dong. Nah, ini pertanyaannya mungkin sama ya, kalian juga ada pertanyaan ini, aku juga dulu ada pertanyaan itu. Kita bahas. Karena gini teman-teman, kita tanda tangan kontrak sama perusahaan 3 tahun. Tapi kita itu, anak magang itu nggak bisa langsung ngambil visa 3 tahun di Jepang. Kita nggak bisa ngambil visa tinggal di Jepang tuh 3 tahun, nggak bisa. Kita cuma bisa ngambil visa magang yang 1 tahun. Itu aturannya, aturan di Jepang. Jadi kita tuh cuman visanya tuh berlakunya tuh 1 tahun doang. Nah, untuk kita bisa memperpanjang sampai 3 tahun, nah kita syaratnya itu harus ujian praktek dan tertulis tentang apa yang kita kerjakan, di bidang apa kita bekerja. Nah, itu yang menjadi syarat ujian kita, kayak gitu. Beda dengan Tokutegino mungkin ya. Kalau Tokutegino itu beda lagi. Kita bahas di sini magang ya, tentang magang dulu nih. Gitu. Kalau Tokutegino aku nggak tahu deh, kalian bisa cari di channel lain. Aku kurang tahu karena aku di sini posisi magang ya, buat teman-teman anak magang. Jadi meskipun kita kontraknya 3 tahun, tapi kita bisa tinggalnya nih, KTP kita nih di Jepang berlakunya cuma 1 tahun. Untuk kita bisa perpanjang sampai 3 tahun, kita harus ujian nih. Ujiannya sama siapa? Nah, jadi yang mengujikannya itu adalah pihak dari perusahaan menghubungi pihak imigrasi. Jadi nanti pihak dari keimigrasian Jepang itu datang ke perusahaan untuk menguji. Nah, nanti yang jadi pengujinya yaitu dari perusahaan, kadang bisa pimpinannya langsung, saco kalian langsung, dan 1 orang ditemani dengan dari imigrasi yang nilainya nanti. Nah, terus ditemani juga sama jungkai kalian, pembimbing kalian, sensei kalian nanti. Gitu. Kita nanti
dikasih nomor gitu kan ya, Abdul Rojak namanya, terus ada nomornya nomor 1 kayak gitu. Terus kita praktek tuh, ada tertulis ada praktek, dan itu harus lulus. Gimana caranya biar lulus? Tentunya untuk kita bisa lulus ya kita harus belajar tentang kerjaan kita nih di Jepang tuh bidangnya bidang apa. Nah, yang menjadi rungkatnya teman-teman, yang menjadi pusing nih dulu nih sebelum aku tahun pertama itu, aku kan jurusan elektronika industri. Nah, aku kerja di bagian kimia sekarang, teman-teman. Di bagian cairan-cairan kimia, cairan HO2, CaHO2, pusing. Cairan engsang, cairan dashi, cairan, pokoknya bahasa Jepangnya itu ya, kayak gitu, ryusang, terus sosang. Pokoknya itu asam basa yang kayak gitulah pokoknya. Itu sama sekali aku nggak ngerti ya. Kita belajar di Indonesia aja nih tentang kimia itu susah banget, minta ampun. Apalagi belajar menggunakan bahasa Jepangnya. Wah. Meledak. Meledak teman-teman ya. Pusing, bener-bener pusing waktu itu. Tapi tenang aja, kita nggak bakal begitu aja dilepasin gitu kan, belajar sendiri enggak. Tapi kita dibimbing selama 3 bulan tuh. Sebelum kita akan melakukan ujian itu, kita dibimbing sama orang perusahaannya. Waktu itu aku dibimbing sama pimpinan namanya Kurida Sang. Itu kita dibimbing tuh. Jadi 2 minggu sekali itu ada pembelajaran di hari Rabu. Itu 2 jam. Dan dia dibantu sama Nakamura Sang. Dan kalian tahu, itu nggak masuk sama sekali ke otak. Nggak masuk teman-teman. Kita dalam 3 bulan itu belajar tuh nggak masuk sama sekali ke otak. Karena apa? Dia ngajarinnya pakai bahasa Jepang. Kita nggak ada translator. Dia aja bahasa Jepangnya tuh kadang gunain bahasa daerah gitu kan ya. Jadi kita tuh berempat tuh kayak cuman aduh nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti benar-benar. Kalau misalkan aku tanya, ada di sini ada Hafiz, ada Edi, ada Rayes, aku tanya kalian ngerti nggak? Nggak ngerti kita beneran. Sampai dia aja yang ngajarinnya sampai bingung sendiri, bingung gitu kan, karena dia ngejelasin ini kita nggak paham, ngejelasin ini kita nggak paham, dan terus dia mencoba untuk bisa gimana caranya paham. Jadi dia translatein tuh semua tuh ke bahasa Indonesia. Dari soal-soal yang dia berikan, dia translatein dulu mungkin di rumah ya. Terus dia bawa pada satu waktu, dia bawa tuh soal-soal dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya ya, kisi-kisi tahun lalu, dia bawa lagi dan udah diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Nah, itu udah mulai mengerti, kita udah mulai paham. Nah, sebenarnya tujuan dari si perusahaan ini, yang penting kita bener ngerjainnya. Yang penting kita bisa ngerjainnya bener gitu. Kamu mau paham mau enggak, bodo amat gitu. Yang penting kamu bener aja ngerjainnya. Sebenarnya itu intinya. Soalnya pas kita belajar, itu kita cuma diberi soal-soal kan. Pokoknya kalau pertanyaannya ini, jawabannya ini. Nah, kalau pertanyaannya sebalikannya ini, jawabannya ini. Kayak gitu. Jadi kita nggak bener-bener harus tahu pengertian ini apa, pengertian itu apa. Enggak, teman-teman. Enggak. Jadi ini pokoknya si perusahaannya juga mungkin gimana caranya kita bisa lolos dan kita bisa melanjutkan kontrak kita. Gitu, teman-teman. Jadi di sini yang menjadi tekanan tuh sebenarnya bukan cuma kita ya. Jadi perusahaan juga mereka dapat tekanan karena kalau kita nggak lolos, kita pulang. Otomatis perusahaan kan kehilangan orang. Dia harus cari orang baru, harus proses lagi. Otomatis kan mesin nggak ada yang ngerjain, lama lagi. Perusahaan bangkrut, kayak gitulah pokoknya mah, kerugian lah kalau misalkan kita nggak lulus tuh. Jadi dari pihak perusahaannya juga mereka mengusahakan gimana caranya kita biar bisa lulus, kayak gitu. Jadi ya itu, belajarnya itu yang penting lu bisa deh gitu kan. Nih kalau soalnya yang ini, lu jawabannya ini gitu kan. Kalau sebalikan yang ini, jawabannya yang ini gitu. Jadi langsung tuh. Jadi nggak ada kayak ini dijelasin, ini pengertiannya ini pengertiannya ini, nggak ada kayak gitu. Jadi kita langsung ngebahas ke soal-soal aja. Nah itu tertulis ya, itu belajar tertulisnya. Nah terus setelah kita belajar yang tertulisnya, kita belajar yang prakteknya. Nah karena kita prakteknya di bahan kimia itu sama seperti kerjaan kita. Jadi kita ngerjain cuma nyelup-nyelupin barang ke ini berapa menit, terus kita cuci ke berapa menit ke ini bercuci gitu kan. Adalah udah disiapin sama pihak perusahaan gitu. Tempat prakteknya itu ya, menggunakan kayak Tupperware gitu, Tupperware di cairan kimia, Tupperware cairan kimia gitu. Kita tinggal ngikutin alur. Kalau praktek tenang aja, itu udah pokoknya kita udah pasti bisa, kalian juga pasti bisa.
Karena kita bakalan terus berlatih cuman satu itu doang. Jadi satu skema itu kita berlatih setiap hari gitu kan ya. Udah sore tuh kita berlatih, sore latihan gitu. Pasti lancar kalau praktek. Cuman yang ini yang susah tuh di tertulis. Dan kalian tahu nggak nih, ini fakta ya, ini faktanya nih. Yang kita pelajari, yang kita belajar tuh selama 3 bulan. Pas pada waktunya tes ujian, itu beda semua soalnya. Coba bayangin. Beda paling ada 4 atau 5 di yang sama. Waktu itu soalnya sekitar 30 lah. 30 lebih waktu itu ya soalnya. Dan itu bener-bener beda teman-teman, yang kita pelajari itu nggak ada di sana. Dan terus gimana tuh respon aku ya dalam hati aku ya? Aduh gitu kan ya, kok beda gitu, ini gimana ngerjainnya ya. Cuman aku tahu teman-teman, bahwasanya si pihak perusahaan ini mereka benar-benar menginginkan kita untuk tetap tinggal di sini. Tentunya dia nggak bakalan ya apa ya, pokoknya dia pasti ada sesuatu nih dengan pihak imigrasi gitu. Ngerti nggak sih? Pasti adalah sesuatu gitu kan dengan pihak imigrasi nih. Kayak gitu. Dalam artian ini tuh cuman formalitas sebenarnya. Ujian-ujian kayak gini tuh cuman formalitas perusahaan sama pihak imigrasi kayak gitu. Jadi dalam artian, dalam tanda kutip, di belakang tuh ada main lah gitu kan. Karena apa? Faktanya kita ngerjain bener-bener nembak teman-teman. Aku, Hafiz, Rayes, Edi, semuanya aku tanya semua, emang kamu ngerti ini? Enggak, semua nembak kok. Kita nggak yakin kita bisa lolos di praktek itu. Kita bener-bener nggak yakin pas waktu tes itu. Wah, kayaknya enggak deh gitu, kayaknya nggak lolos deh gitu. Karena aku aja cuman paling 7 soal atau 10 soal mungkin yang aku ngerti lah gitu kan. Sisanya bablas angin nih. Tapi itu langsung diumumin setelah kita tes. Kemudian kita nunggu paling 1 jam. Karena kan tes tertulis dulu. Habis tes tertulis, nah kita langsung ke tes praktek. Dan langsung diumumin pada saat itu juga lulus semua. Ini kan fakta yang aneh ya, maksudnya tuh menarik gitu kan ya. Padahal aku aja ngerjain nggak tahu itu bener atau enggaknya teman-teman. Bener-bener kita nggak tahu. Aku aja yakin aku gagal deh, kayaknya deh. Aku kayaknya banyak yang salah deh gitu kan. Tapi dinyatakan di situ, selamat kalian semua lulus katanya. Yeay gitu kan. Udah, terus kita dipoto, terus ya udah kita langsung bisa perpanjang lah visa kita untuk 3 tahun. Jadi buat teman-teman semua nih ya, mungkin kalian yang belum ngalamin, mungkin teman-teman yang mungkin baru akan berangkat ke Jepang, atau teman-teman yang baru kerja di Jepang gitu kan, pasti kalian sedang memikirkan nih tentang ujian tahun pertama. Itu nggak usah terlalu dipikirkan, maksudnya dalam artian kita nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu jadi beban. Udah ngalir aja gitu kan, yang penting kamu bisa kerjaan kamu aja udah itu, dan kamu bener-bener gitu kan. Karena apa? Pihak perusahaan, kalau misalkan kalian benar-benar masih dibutuhkan di situ, mau segimanapun kalian bodoh, mau segimanapun kalian goblok gitu kan ya, dibantu sampai benar-benar bisa lulus dari tes ujian pertama itu. Tapi kalau kaliannya, maaf, kaliannya orangnya pemalas, orangnya pokoknya orang perusahaan gak suka sama kalian, orang perusahaan udah muak kalian ada di situ, mau pinter-pinter apa kamu, mau segimanapun, pasti kamu bakal pulang. Semua udah disetting kok, ada settingannya sebenarnya teman-teman. Udah ada formalitas lah ujian-ujian kayak gitu sebenarnya ya gitu kan. Kalau misalkan ya gitulah pokoknya ya. Nah terus ada nggak gitu kan yang dipulangin? Ada nggak yang pulang setelah gagal? Ada teman-teman. Nah ini tuh pulang bukan karena bodoh sebenarnya, tapi karena mereka udah nggak kuat tinggal di Jepang. Mereka udah pengen pulang gitu kan. Ada. Jadi waktu itu ada satu teman aku juga, kita ngobrol gitu kan, dia sampai bilang kayak gini, aduh udah nggak kuat kerja di sini, tekanannya gitu kan, kerja di sini orang Jepangnya neken banget kayak gini, apa aku ujian tahun pertama aku gagalin aja ya sengaja. Nah jadi sebenarnya banyak teman-teman yang pulang di tahun pertama itu gara-gara apa, gara-gara mereka udah nggak kuat, jadi mereka ngegagalin sendiri gitu. Jadi mereka sengaja, mereka salah-salahin, mereka gimana caranya dia bisa pulang tahun pertama. Karena kita sebenarnya 3 tahun kita nggak bisa pulang, karena udah terikat kontrak itu teman-teman. Gitu. Ini soal ujian pertama. Gitu. Jadi tips dan triknya gitu kan yang aku janjikan di awal apa gitu kan. Ya tips dan triknya adalah
nggak usah dikhawatirkan, nggak usah pusing, nggak usah takut, pokoknya udah ngalir aja jalani. Kalian suruh belajar, ikut belajar. Itu kan kalian kerjain sebisa dan semampu kalian. Itu. Karena pada akhirnya semua itu hanya formalitas belaka sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Semua nggak ada kok sebenarnya isu-isu yang banyak itu yang pulang di tahun pertama, rata-rata semuanya bisa lulus sampai 3 tahun bahkan lebih gitu. Beneran. Gitu. Ini aku bener-bener ngomong sama teman-teman ya sejujur-jujurnya ya, nggak ada di sini direkayasa. Ojak mah nggak pernah ya, nggak mau bikin-bikin cerita bohong. Aku selalu bilang ya apa adanya yang aku alami di sini. Itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat teman-teman semua tentunya. Ini soal ujian kerja di Jepang nih, 16 menit coba ngebahas satu tema doang ya. Udah sampai sore gini udah gelap guys. Ini udah mau masuk maghrib ya. Mungkin segini aja videonya, mudah-mudahan terjawab ya, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Jadi ada memang ujian pertama, dan kalau misalkan gagal ya kita misalkan nih pasti ada aja gagal, soalnya senpai aku juga gagal, cuman nanti remedial gitu, ada remedinya, tenang. Jadi nggak sekejam itu, maksudnya satu kali gagal langsung pulang gitu, enggak. Jadi kita gagal, nah terus ada remedialnya tuh. Nah ini yang agak menarik nih teman-teman, fakta lagi. Jadi pas itu remedialnya tuh senpai aku dibawa ke mobil katanya. Dia nggak ngerjain apa-apa, nggak suruh ngerjain apa-apa, cuman ya nulis nama terus ini gitu kan, nggak ngerjain apa-apa, udah dilulusin. Kan aneh juga ya. Ya itulah, banyak formalitas sebenarnya gitu kan. Dalam artian ya itu udah ada pembicaraan antara perusahaan dengan imigrasi, itu sebenarnya udah ada pembicaraan gitu kan, untuk bisa gimana caranya lolos gitu. Itu teman-teman, jadi nggak usah khawatirnya tentang ujian 1 tahun di Jepang itu. Ini by the way aku di taman teman-temannya, udah sore banget gitu kan, udah ngeri lah. Pokoknya mah aku mau pulang. Nanti lagi kita ngobrol-ngobrol. Kalian mau suka mau enggak dengan konten-konten seperti ini, bodo amat. Yang penting ada manfaatnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ah. Pulang guys, pulang. Udah gelap ya.